down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Najwa Salsabila dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi kelas 4D. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya sebelumnya, yaitu dari proyek akhir web programming pembayaran SPP digital. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan membuat tampilan dashboard admin. Langsung saja, jangan lupa terlebih dahulu untuk mengaktifkan SAMPP-nya. Di sini saya sudah mengaktifkannya. Apache dan MySQL di-startkan, ini kita minimize saja. Lalu kita buka Visual Studio Code kita untuk melakukan pengkodingan. Nah, untuk file dashboard admin sendiri, kita membuatnya di dalam folder page. Karena dari awal di indeks, dia sudah diinputkan di dalam folder page. Nah, ini di dalam folder page, lalu dashboard underscore admin.php. Kita buat nama filenya seperti ini, kita klik saja di bagian page, lalu klik kanan, new file. Lalu bisa kita ketikkan di situ nama filenya, dashboard admin.php, lalu enter. Nah, untuk kodenya sendiri, sebelumnya saya sudah membuatnya. Kita kopikan saja dari sini, ini Ctrl A, lalu Ctrl V. Lalu kita Ctrl V. Ctrl S, kita coba jalankan dengan membuka Google Chrome. Kita ketikkan sini localhost project. Nah, ini dia. Oke, kita buka dari sini login, lalu login admin. Sebelumnya kan kita sudah membuat daftar akun untuk si login admin ini. Jadi kita masukkan saja dari the login yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu admin tab. Di sini passwordnya juga admin, lalu login. Nah, inilah tampilan dari file dashboard admin kita sendiri. Di sini ada total siswa, total kelas, total TSP, dan total petugas. Di sini juga ada total seluruh pembayaran, gratis pembayaran per bulan, efektif pembayaran terakhir. Nah, sini juga ada bagian data siswa, data kelas, data SPP, data petugas. Untuk data-data ini sendiri, ini kan nanti bagian perut ini belum kita buat, karena di sini saya masih membuat file dashboard admin dulu. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya di bagian PHP, server side logic. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengolah data dan logika aplikasi sebelum ditampilkan ke pengguna. Di sini ada autentikasi dan otorisasi. Yang bagian if session status sama dengan PHP session none. Lalu di sini juga ada session start, input koneksi .php. Ini memastikan sesi PHP dimulai jika belum ada. Sesi ini digunakan untuk menyimpan informasi login pengguna. Dan koneksi .php ini adalah file yang berisi kode untuk menghubungkan ke database. Lalu ada if iset session login, ini bagian ini merupakan untuk mencek autentikasi dan level. Apakah benar ini level admin yang diloginkan ataukah tidak. Jika login yang dilakukan login admin benar, maka ini akan berhasil, dan jika tidak, maka akan menampilkan error agar ini tidak diizinkan dan kembali ke laman login. Nah, di sini ada pengambilan data statistik dari database. Kode ini mengambil jumlah total dari beberapa entitas dalam database. Seperti ini, sini ada total tanda dolar, total underscore siswa sama dengan 0. Ini mengambil jumlah siswa dari tabel siswa. Ada total, lalu di sini ada total kelas. Ini mengambil jumlah kelas dari tabel kelas. Lalu total SPP ini mengambil jumlah data SPP dari tabel SPP.
Nah, untuk kode SQL-nya sendiri masing-masing menggunakan select, found, ID petugas sebagai total dari tabel petugas. Seperti yang lainnya juga seperti itu. Cuma disesuaikan saja dengan kunci unik dan tabel-tabelnya. Lalu di sini juga ada total petugas, mengambil jumlah petugas dari tabel petugas, lalu ada total pembayaran besar nominal, mengambil total jumlah nominal pembayaran dari tabel pembayaran menggunakan fungsi sum, select sum atau jumlah bayar sebagai total nominal dari tabel pembayaran. Ini dari kode-kode ini nanti dia akan tampil di dashboard ini. Nah, ini kan tampil di sini seperti ini, udah tampil pada petugasnya ada 2. Total seluruh pembayaran nanti akan tampil di sini. Lalu ada bagian aktivitas terakhir, ini atau pembayaran terbaru. Kode ini mengambil 5 data pembayaran terbaru dari tabel pembayaran. Query SQL-nya ini menggunakan join dengan tabel siswa untuk mendapatkan nama siswa yang melakukan pembayaran. Lalu, datanya ini diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran terbaru, yaitu TP, ini dari inisial tabel pembayaran, yaitu yang diambil tanggal pembayaran yang diurutkan dengan DEX, tabel pembayaran berdasarkan ID pembayaran, kemudian dibatasi hanya 5 hasil, itu limit 5. Hasilnya disimpan dalam array aktivitas terakhir. Lalu di sini juga ada data untuk grafik pembayaran per bulan. Kode ini menyiapkan data untuk ditampilkan dalam bentuk grafik pembayaran per bulan di tahun berjalan. Sini ada tahun sekarang, date, di sininya diinisialisasi Y, ini mengambil tahun saat ini. Lalu query SQL-nya untuk menghitung sum, jumlah bayar per bulan dibayar untuk tahun ini, dari tabel pembayaran di mana tahun dibayar sama dengan tanda tanya, digrupkan dengan bulan bayar, lalu order by field, bulan dibayar, ini bisa nanti dipilih dari menu drop down, Januari, Februari, sampai ke Desember, dan diurutkan dari bulan Januari, karena nama bulan ini merupakan string penentu. Dari data tersebut disiapkan dalam format yang sesuai untuk library grafik JavaScript atau chart.js, yaitu S-label grafik. Ini atau singkatan bulan, date, values grafik, ini untuk total pembayaran per bulan. Nah, di sini juga ada bagian HTML untuk struktur tampilannya yang berisikan ini seperti title untuk nama total siswa. Di sini juga ada judul, H1, dashboard admin, dan seterusnya. Lalu ada bagian JavaScript ini digunakan untuk menggambar grafik di sisi browser. Dan di sini juga menggunakan style CSS untuk mengatur tampilan visual dashboard. Seperti warna ungu untuk tampilan si admin agar berbeda dengan tampilan pengguna lainnya. Nah, secara keseluruhan, file dashboard admin ini berfungsi untuk membuat halaman dashboard khusus admin pada sebuah aplikasi manajemen SPP. Dashboard ini menampilkan ringkasan data penting dan aktivitas pembayaran terbaru serta grafik pembayaran bulanan. Nah, saya juga lupa di sini saya menggunakan Bootstrap-nya itu yang online. Jadi kita harus selalu terkoneksi dengan internet agar tampilannya itu tetap jalan ketika dijalankan di browser. Jika offline juga bisa, tapi kita harus memasukkan folder-foldernya seperti Bootstrap-nya, Chart.js-nya, data tables-nya. Tapi di sini saya menggunakan yang online saja karena nanti pun kalau dia update, ada pengupdatean, dia otomatis terupdate sendiri. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu video saya selanjutnya ya.